Selamat malam. Perkenalkan, saya Alitora Binaya bersama dua rekan saya, Irgi Satya Priangga dan Brian Azraki Muhammad, akan membawakan gagasan inovasi bernama Hydra Safe. Ini adalah infrastruktur proteksi kebakaran terintegrasi berbasis Internet of Things yang secara khusus kami rancang untuk meningkatkan resiliensi keamanan di kawasan pemukiman padat perkotaan. Berangkat dari data BNPB, terdapat lebih dari 800 kejadian kebakaran pemukiman setiap tahunnya yang membawa kerugian. Bentar, ini cut dulu. Di, di. Habis ini baru mulai lagi ya. Oke, tuh 2, 3. Oke, lanjut. Berangkat dari data BNPB, terdapat lebih dari 800 kejadian kebakaran permukiman setiap tahunnya yang membawa kerugian material yang cukup besar. Dari hasil analisis operasional di lapangan, keterlambatan penanganan umumnya dipicu oleh dua faktor teknis utama. Pertama, 35 hingga 45% hidran publik tidak berfungsi optimal dan pihak pemadam tidak memiliki visibilitas real time mengenai status kesiapan infrastruktur tersebut. Kedua, ketiadaan infrastruktur deteksi dini di tingkat kawasan yang terhubung ke sistem komando. Akibatnya, waktu respons armada pemadam menjadi lambat, rata-rata memakan waktu 18 hingga 25 menit sejak titik api pertama kali muncul. Oke, next. Oleh karena itu, kami merancang Hydra Safe yang berpusat pada dua implementasi perangkat keras. Pertama adalah node hidran. Perangkat ini dipasang secara langsung pada fasilitas hidran untuk membaca tekanan air, mendeteksi status bukaan katup, serta mencatat lokasi presisinya menggunakan GPS. Kedua adalah node sensor lingkungan. Alat ini ditempatkan di titik-titik rawan kawasan padat penduduk untuk mendeteksi anomali suhu, gas LPG, karbon monoksida, dan partikel asap secara kontinu. Next. Untuk arsitekturnya sistem sendiri, dari grafiknya terdapat ada di slide ini. Selanjutnya, arsitektur sistem ini dibagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama ada edge layer, di mana microcontroller ESP32 bertugas membaca dan melakukan praproses data secara langsung dari seluruh sensor perangkat. Lalu ada yang kedua adalah LoRaWAN layer. Data tersebut kemudian dikemas dan dikirimkan secara nirkabel menggunakan modul LoRa menuju gateway jaringan seluler. Lalu yang ketiga ada cloud layer, di mana chip stack bertindak sebagai network server yang menerima data untuk kemudian diteruskan ke MQTT broker. Lalu yang keempat ada backend dan AI layer, di mana di tahap ini backend berbasis Node.js akan memproses data, menjalankan kalkulasi algoritma kecerdasan buatan untuk menentukan tingkat resiko kebakaran, serta menyimpan riwayat data ke database persisten. Dan terakhir ada front end dan alert layer, di mana hasil analisis tadi ditampilkan pada dashboard interaktif khusus petugas pemadam yang terintegrasi dengan push notification otomatis ke perangkat mobile petugas apabila terdapat anomali kritis terdeteksi di lapangan. Baik. Oke, lanjut ke bagian tech stack. Di sini kami bagi jadi dua, hardware dan software cloud. Untuk hardware kami menggunakan microcontroller ESP32, WROOM 32, ini MCU, microcontroller unit, Wi-Fi dan Bluetooth, dan ada mode deep sleep-nya juga. Terus untuk luarannya kami menggunakan RYLR 998. Terus untuk transducernya yang 0 sampai 10 bar kami menggunakan PT 1200. Untuk pendeteksi asapnya kami menggunakan MQ2. Untuk hidrannya pakai DS18B20. Lalu GPS Neo 6M. Terus LoRa gateway-nya kami menggunakan Dragino LPS 8N, dan kami menggunakan Solar W5 ditambah LiPo 5000 mAh, ini untuk energi atau baterainya. Untuk software dan cloud kami menggunakan platform IO, Arduino Framework. Lalu untuk luaran network servernya pakai Chipstack V4. Terus MQTT brokernya pakai Eclipse Mosquito. REST API-nya pakai Node.js sama Express.js. Untuk database-nya InfluxDB sama MySQL. Dashboard-nya kami menggunakan React ditambah Leaflet sama Socket.io. Leaflet itu untuk map. Lalu kami menggunakan Firebase FCM, Docker sama Docker Compose. Nah, ini untuk kecerdasan buatan atau AI-nya kami menggunakan algoritma Fire Risk Scoring, di mana bobotnya gas 40, suhu 35, asap 25 dengan total 100. Jadi FRS range-nya dari 0 sampai 100 dengan rumus ini. Lalu bisa dikategorikan hasil dari FRS-nya 0 sampai 30 hijau artinya normal, 30 sampai 50 kuning artinya waspada, 50 sampai 70 oranye artinya siaga, dan 70 sampai 100 itu merah atau darurat.
Ini untuk anomaly detection tekanan hidran, rule based thresholdnya lebih besar dari 4, itu hijau, 2,5 sampai 4 itu kuning, di bawah 2,5 itu merah. Untuk M1 drift detectionnya baseline 7 hari itu alfanya pakai 0,1, buat alertnya PT-nya kurang dari baseline dikurang 1,5 bar. Untuk water hammernya kami menggunakan CV lebih besar di 0,15 dalam 30 menit. Ini mengindikasikan kebocoran pipa. Untuk desain mockup prototype-nya, untuk dayanya kami menggunakan panel surya monokristalin. Terus untuk sinyalnya kami menggunakan antena LoRa 3 dBi. Terus casingnya untuk menutupi alat pakai polycarbonate IP65. Terus LED indikator status ini yang tadi untuk hasil FRS, yang label UV resistant. Terus ada clamp stainlessnya juga dan koneksi tekanannya. Ini untuk designing interface dibagi jadi 5. Yang pertama ada dashboard. Ini isinya tuh ada status bar, terus peta interaktif, sama panel alarm aktif dan data hidran. Yang kedua ada map mobile. Ini isinya peta radius 2 km, jadi GPS based, daftar hidran terdekatnya, sama tombol navigasinya menggunakan Waze atau Maps. Nah, yang ketiga ada history atau analytics. Ini history dari grafik tren tekanan dari asap atau gas ini selama bisa di filter selama 1 hari atau selama 1 minggu atau selama 1 bulan. Lalu ada menu alerts, ini pusat notifikasi, critical, warning, sama info yang dikelompokkan per kategori dan ditambah dengan timestampnya. Dan pop-up darurat ini, jadi kalau misalnya statusnya sudah darurat, ini otomatis akan memunculkan notifikasi langsung pop-up ke aplikasi mobile yang ada di petugas kalau misalnya ada tempat yang statusnya darurat. Ini merupakan bentuk dari desain interface yang sudah kami buat. Ini untuk dashboardnya, ini untuk map mobilenya, ada map sama hidran terdekatnya. Ini history, ada grafik trennya. Terus ini menu alerts, ada pusat notifikasi, ada critical, terus warning sama infonya. Dan yang terakhir ada pop-up darurat. Ini khusus untuk status darurat, akan langsung memunculkan pop-up darurat. Baik, selanjutnya bisa dilihat pada gambar skema rangkaian turun lingkungan ini. Fokus dari desain wiring ini adalah integrasi multisensor yang efisien. Microcontroller kami hubungkan langsung dengan sensor MP2 dan MP7 untuk mendeteksi anomali gas dan asap, serta sensor DHT22 untuk memantau suhu dan kelembaban. Seluruh data analog maupun digital yang diakuisisi akan diproses secara lokal atau disebut edge processing sebelum ditransmisikan melalui modul long range RDLR998. Desain tata letak kelistrikan ini kami rancang sedemikian rupa untuk meminimalisir noise sinyal dan menjaga konsumsi daya agar tetap rendah, sehingga sangat ideal untuk diimplementasikan secara tersebar di gang-gang permukiman padat. Beralih ke infrastruktur penunjangnya, bisa dilihat pada gambar skema kelistrikan untuk node hidran berikut. Karena hidran berlokasi di luar ruangan dan bersifat mandiri, tantangan terbesarnya adalah manajemen daya dan keandalan pembacaan. Pada skema ini, kami mengintegrasikan water pressure sensor industrial untuk membaca tekanan air hidran secara real time. Untuk menjamin keberlangsungan operasional atau zero downtime, skema ini dilengkapi dengan sirkuit manajemen daya yang menghubungkan panel surya 5 watt dengan sistem pengisian baterai. Hal ini memastikan microcontroller dan modul LoRa tetap dapat mengirimkan heartbeat status hidran tanpa harus bergantung pada pasokan listrik PLN. Setelah seluruh data ini berhasil diambil dan disimpan, data ini akan diolah melalui 3 tahap. Yang pertama ada data parsing yang akan menggunakan protokol MQTT. Kemudian ada pemrosesan menggunakan algoritma FRS. Yang ketiga adalah visualisasi data yang akan ditampilkan di dashboard. Dan mari kita lihat skenario penggunaannya. Kami membaginya menjadi 2 kondisi. Pada monitoring rutin, sistem beroperasi layaknya preventive maintenance. Misalnya jika sistem mendeteksi ada satu hidran yang tekanannya turun perlahan dari 4 bar menjadi 2 bar, dalam beberapa hari sistem akan otomatis membuat tiket pemeliharaan. Dan ini mencegah petugas untuk menemukan hidran yang mati saat terjadinya kebakaran. Sedangkan pada skenario darurat, efisiensi waktu adalah yang paling penting. Bayangkan jika node lingkungan sebuah pasar mendeteksi lonjakan suhu ekstrim dan gas LPG secara bersamaan. Algoritma fire score akan langsung terpicu ke level yang tinggi.
Kurang dari 20 detik, notifikasi push berbunyi di aplikasi mobile petugas. Dan yang paling krusial adalah notifikasi ini langsung menyertakan rute menuju 5 hidran terdekat yang sudah dipastikan siap pakai. Dan hasilnya, armada tidak perlu mencari air, waktu kedatangan dipangkas drastis, dan api dapat dipadamkan di fase awal sebelum merambat luas. Untuk mewujudkan sistem ini, skalabilitas dan efisiensi biaya adalah komitmen yang harus dipenuhi. Sebuah prototipe lengkap Hydra Safe terdiri dari node hidran, node lingkungan, dan infrastruktur cloud yang dapat dibangun dengan estimasi biaya sekitar 5,9 juta rupiah. Jika diimplementasikan pada skala pilot project di satu kecamatan, biayanya akan jauh lebih efisien, puluhan kali lipat lebih murah dibandingkan solusi komersial dari luar negeri yang bisa menembus lebih dari $5.000 per titiknya. Dan untuk menjamin keandalannya di lapangan, kami juga telah menemukan 12 skenario pengujian komprehensif. Pengujian ini mencakup validasi akurasi sensor di bawah 2%, uji latensi long range wireless area network, ketahanan casing berstandar IP65, hingga stress test integrasi sistem saat menerima ratusan payload data secara bersamaan. Ini adalah sebuah transformasi infrastruktur proteksi bencana melalui pemantauan cerdas 24 jam, prediksi rasio berbasis AI, dan efisiensi biaya yang terukur. Sistem ini ditargetkan mampu memangkas waktu respons hingga 30-40%. Di tangan pemadam kebakaran yang tepat, waktu yang dihemat oleh Hydra Safe adalah waktu yang akan menyelamatkan ratusan nyawa dan triliunan aset permukiman padat perkotaan Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.